Banjir besar yang melanda DKI dan amburadulnya penanganan yang dilakukan Anies Baswedan adalah contoh terbaru dari rentetan bukti ketidakbecusannya sebagai gubernur. Bukan hanya nggak becus kerja, Anies juga terbukti lebih banyak ngomong ketimbang action. Hobinya nyalain pihak lain, ngeyel, dan suka ngeles. Sehingga begitu banyak warga Jakarta yang sengsara karenanya. Inilah akibatnya kalau gubernur dipilih semata-mata karena seiman. Jakarta pernah punya gubernur yang prestasinya cemerlang, hasil kerjanya nyata. Namun Ahok terjungkal karena tuduhan penistaan agama yang mengada-ada. Ahok tumbang karena politisasi ayat dan mayat yang secara masif digaungkan di medsos dan WAG, masjid, musola, majelis pengajian, dan terutama demo 212. Politisasi ayat di Jakarta ini terbukti merugikan Jakarta itu sendiri. Kenapa? Jakarta kan kota metropolitan dengan segepok persoalan yang kompleks. Dari soal penataan kota itu sendiri, macet, banjir, premanisme, anggaran triliunan yang rawan korupsi, dan lain-lain. Ini butuh pemimpin yang bersih, tegas, berani galak untuk kebaikan warga, dan terutama mengerti detail persoalan. Namun dengan adanya politisasi SARA, kepemimpinan Jakarta yang harusnya urusan dunia, tiba-tiba dibelokkan menjadi soal akhirat. Warga muslim ditakut-takutin bahwa kalau memilih pemimpin kafir berarti mereka melanggar Al-Maidah 51. Banyak warga Jakarta yang sebenarnya mengakui kinerja Ahok, tapi jadinya takut memilihnya kembali karena termakan oleh gencarnya stigmatisasi terhadap Ahok sebagai penista agama. Bagi mereka, biarin deh Jakarta tetap macet dan banjir, asalkan nanti nggak masuk neraka karena punya gubernur kafir. Nah, dampak yang paling terasa dari politisasi agama semacam ini adalah terabaikannya tolok ukur utama dalam soal kepemimpinan politik, yakni perwujudan realisasi kemaslahatan umum atau public goods. Izinkan saya mengutip satu kaidah fikih atau legal maxim yang berbunyi, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan penguasa terhadap rakyat yang dipimpinnya berpatokan pada tercapainya kemaslahatan rakyatnya. Jadi yang dinilai di sini adalah kebijakan dan program nyata, langkah nyata si pemimpin, bukan agamanya. Artinya kriteria dalam memilih pemimpin menurut Islam bukanlah iman pemimpin si pemimpin tersebut, tetapi rekam jejaknya, kinerjanya, performance-nya dalam mengelola kekuasaannya. Imam Al-Ghazali dalam kitab At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk menegaskan, fondasi kepemimpinan politik menurut Islam adalah keadilan. Nah, keadilan itu apa? Menurut Ghazali, pemimpin yang berhasil merealisasikan kemaslahatan, itulah pemimpin yang adil, lepas dari agamanya. Sebaliknya, pemimpin yang menimbulkan kemudaratan bagi warganya, itu adalah pemimpin yang zalim, apapun agamanya. So, keadilan yang datang dari penguasa non-muslim tetap keadilan. Kezaliman yang muncul dari penguasa muslim tetap kezaliman. Jadi iman si pemimpin itu nggak relevan di sini. Sejalan dengan pernyataan Al-Ghazali tersebut, kita bisa menyimak Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kata Ibnu Taimiyah, innallaha yuqimu ad-daulata al-adilata wa in kanat kafiratan. Wala yuqimu ad-daulata az-zalimata wa in kanat muslimatan.
Dalam satu riwayat ada yang bilang yansuru. Innallaha yansuru ad-daulata al-adilata wa in kanat kafirotan. Wala yuqimu ad-daulata az-zalimata wa in kanat muslimatan. Artinya sesungguhnya Allah menolong negara yang adil meskipun kafir. Dan tidak menolong negara yang zalim meskipun muslim. Kesimpulannya, yang jadi patokan dalam soal kepemimpinan menurut Islam adalah seberapa jauh sang pemimpin tersebut kompeten, seberapa jauh dia becus dalam menegakkan kemaslahatan. Bukan soal imannya. Kenapa? Ya karena iman pemimpin kan hanya berdampak pada dirinya sendiri. Itu urusan dialah dengan Allah di akhirat nanti. Nah, yang berdampak langsung terhadap rakyatnya adalah kinerjanya, soal keberhasilannya atau kegagalannya dalam mewujudkan kemaslahatan publik. Itu yang langsung mengena kehidupan konkret rakyatnya di dunia. Dari pernyataan Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah tadi, kita bisa menarik hal yang relevan dengan konteks modern. Pernyataan tersebut meskipun dikeluarkan oleh pemikir Muslim pada abad pertengahan, ternyata relevan dengan prinsip demokrasi modern yang berbasis meritokrasi. Harusnya ini yang jadi patokan buat warga Jakarta dalam memilih gubernurnya. Sayangnya politisasi ayat dan mayat membuat kota ini setback, mundur ke belakang. Kepemimpinan bukannya dinilai secara rasional berdasarkan rekam jejak, program, dan kinerja, melainkan justru pakai sentimen primordial, seiman atau tidak seiman si pemimpin tersebut. Celakanya, bahkan sampai saat ini pun gorengan isu agama ini tetap dipakai loh oleh Anies dan pendukungnya untuk menutup-nutupi semerawutnya kerja Pak Gubernur. Anies pernah bilang begini, Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Saya kira Anies betul. Memang fatal. Karena Jakarta telah memilih pemimpin seiman, tapi nggak becus kerja. NATO, no action talk only, ngeyel, dan suka ngeles. Akibatnya, ya yang kita rasakan saat ini, Jakarta salah urus. Bahagia gubernurnya, sengsara warganya. Pemimpin yang menyengsarakan warganya adalah pemimpin yang membawa kemudaratan terhadap mereka. Ini adalah tipe pemimpin zalim. So, buat apa Jakarta punya gubernur seiman, tapi ternyata zalim? Saya Ahmad Sahal, sampai jumpa di episode berikutnya.